Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurnianto dari kelas 5A FTI Non-Reguler Banjarmasin dengan nomor NPM 1863080. Dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini, saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama adalah materi tentang pemilihan menu dan pengisian formulir. Yang kedua, strategi multiply window. Langsung saja ke materi yang pertama, pemilihan menu dan pengisian formulir. Menu adalah sajian petunjuk yang sudah tersedia bagi pengguna yang dapat menggunakan dalam pengoperasian komputer. Tujuan menu sendiri untuk memudahkan user dalam penggunaan suatu sistem yang masuk akal dan mudah untuk diingat seorang user yang masih pemula. Jenis menu terbagi menjadi, yang pertama ada single menu atau menu tunggal. Menu tunggal terbagi menjadi menu binary menus, digunakan untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang tersedia. Contohnya seperti di gambar. Yang kedua, ini selanjutnya ada mnemonic letter, adalah pilihan item menggunakan huruf alfabet, dapat berupa angka, huruf atau campuran antara angka dan huruf. User harus memasukkan pilihan sesuai dengan format yang diberikan. Contoh seperti di gambar. Yang kedua ada button choice, tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. User mengklik salah satu tombol pada tampilan menu. Contohnya terlampir di gambar pada saat akan mendelete sebuah folder. Yang ketiga ada multiply item menus, adalah single menu yang punya pilihan lebih dari dua. Contohnya pada saat pemilihan hobi, di sini bisa pilih olahraga atau membaca. Yang keempat, radio buttons, tampilan menu dengan bentuk radio button. User harus memilih salah satu pilihan yang diberikan. Contohnya seperti di gambar. Extend menus adalah menu yang menampilkan banyak pilihan dengan menggunakan teknik seperti scroll bar, pull down menus, dan pop-up menus. Dilihat dari cara permunculan di layar. Contohnya pada saat pemilihan font di Microsoft Word ataupun Excel seperti ini. Yang keenam ada pull down and pop up. Pull down biasanya tersedia pada bagian atas menu bar, sedangkan pop up keluar dari respon terhadap aksi pengguna. Contohnya seperti di gambar. Yang ketujuh, menu tatap atau permanen menus seperti iconic menus, toolbar ataupun palet. 8 ada multiply selection menus atau checkbox. Menu dengan banyak pilihan juga dapat memilih lebih dari satu. Yang ke-9 ada linear sequence and multiply menus, urutan linear dalam dan menu ganda, memandu pemakai melalui serangkaian pilihan dengan urutan yang sama. Contohnya seperti di gambar. Yang ke-10 ada menu pohon atau menu tree dengan menu yang banyak tabangnya. Seperti contohnya menu program, bagi lagi. Selanjutnya depth versus dan breadth. Depth adalah jumlah level, sedangkan breadth adalah jumlah pilihan per level. 13 pengelompokan semantik, kelompokan item yang serupa secara logis, kelompokan item yang melingkupi segala kemungkinan, pastikan item tidak saling menindih, gunakan perintah yang mudah dikenal. Acyclic dan cyclic menu networks, jaringan menu acyclic dan cyclic, berguna untuk hubungan sosial, rute transportasi, referensi jurnal ilmiah. Bergerak pada menu dengan tipe ahead, maka tidak perlu menunggu menu ditampilkan sebelum memilih menu, tapi dapat langsung mengetikkan serangkaian karakter dari menu utama. Penting jika menu sudah dikenal dan waktu respon atau kecepatan tampil lambat. Nama menu untuk akses langsung.
dengan bookmark atau favorit pada web browser. Menu makros merekam jalur menu yang sering digunakan sebagai perintah buatan sendiri. Pedoman perancangan menu. Yang pertama, gunakan tag semantik dalam organisasi menu. Yang kedua, lebih baik luas dan dangkal daripada sempit dan dalam. Yang ketiga, tunjukkan posisi dengan gambar, angka atau judul. Yang keempat, gunakan nama item sebagai judul berarti. Yang kelima, gunakan pengelompokan item yang berarti. Yang keenam, tampilkan item dengan singkat, mulai dengan keyword. Ketujuh, gunakan tata bahasa, layout, dan perjalanan yang konsisten. Yang kedelapan, sediakan tipe ahead, jump ahead, dan shortcut lainnya. Yang kesembilan, sediakan lompatan ke menu sebelumnya dan menu utama. Yang kesepuluh, perhatikan petunjuk online, mekanisme pilihan baru, waktu respon, kecepatan tampil, dan ukuran layar. Selanjutnya, pedoman untuk perancangan formulir. Gunakan judul yang berarti, identifikasi topik, dan jauhi istilah komputer. Gunakan petunjuk yang dapat dipahami. Jelaskan teks dengan singkat dan jika perlu sediakan layar petunjuk. Gambarkan aksi yang harus dilakukan. Hindari kata ganti atau referensi kata ke pemakai. Tipe the address, bukan enter the address. Kelompokkan dan urutkan file secara logis. File yang berhubungan harus berdekatan. Pemisah antara kelompok yang jelas. Urutan wajar seperti kota, provinsi, kode pos. Layout formulir harus menarik secara visual. File jangan ditumpukan di suatu tempat. Perhatikan alignment. Formulir di layar harus menyerupai di kertas. Gunakan label file yang dikenal pemakai. Gunakan istilah umum. Contohnya, alamat lebih umum daripada domisili. Gunakan peristilahan dan singkatan yang konsisten. Daftarkan istilah dan singkatan yang dapat diterima. Gunakan daftar tersebut dan tambahkan istilah jika sudah dipertimbangkan baik-baik. Ruang kosong dan batas file yang perlu diisi data harus jelas terlihat. Berikan tanda jumlah kata yang dapat diisi. Kursor harus dapat digunakan dengan luasa. Perhatikan penggunaan tombol tab dan anak panah. Memungkinkan koreksi kesalahan untuk karakter atau file, backspace, delete, typing. Selanjutnya, tampilkan pesan kesalahan untuk nilai tak dapat diterima. Tampilkan nilai-nilai yang boleh diisikan. Selanjutnya, tandai file opsional dengan jelas. Selanjutnya, tandai dengan opsional atau lainnya. Jika memungkinkan, tampilkan pesan yang menjelaskan. Berikan informasi mengenai file opsinya. Sediakan tanda selesai. Maka harus seperti tulisan selesai. Hindari penyelesaian otomatis. Materi yang selanjutnya adalah strategi multiply window. Persoalan yang dihadapi banyak pemakai komputer antara lain, yang pertama adalah perlu melihat lebih dari satu sumber dengan cepat dengan cara yang tidak banyak mengganggu tugas. Yang kedua, pada tampilan besar timbul masalah pergerakan mata dan kepala serta visibility. Yang ketiga, pada tampilan kecil, window terlalu kecil untuk dapat efektif. Yang keempat, perlu memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugas, sementara mengurangi aksi window, housekeeping, clutter yang mengalihkan perhatian. Pergerakan mata dan kepala. Windows housekeeping adalah aktivitas yang mengurus Windows yang berhubung dengan dunia komputer dan tidak langsung berhubungan dengan tugas pemakai. Perancangan Windows tunggal. Komponen Windows. Pertama, judul. Untuk jenis Windows, beberapa Windows tidak punya judul. Judul dapat berubah warna untuk menunjukkan window yang aktif. Contoh judul terlampir di gambar. Bingkai, border atau frame untuk menandai atas window. C. Scroll bar untuk
menggulung atau memindahkan tampilan ke isi window. Aksi-aksi window meliputi yang pertama aksi membuka atau open action. Window dibuka dari icon atau menu dengan suatu perintah yang diketikkan. Pilihan menu perintah suara, klik atau ganda. Umpan balik sangat bermanfaat. D. Aksi membuka, menempatkan dan menentukan ukuran. Window tampil di tempat yang dirancang dengan ukuran yang sama, sehingga dapat diramalkan, tapi sering harus dipindahkan dan diubah ukurannya. Window ditampilkan ke tempat dan umpan terakhir. Window ditampilkan menggunakan pendekatan perhitungan yang menentukan tempat dan ukuran berdasarkan window-window yang sudah ada tampilan. Window ditampilkan dekat fokus. Window pesan ditampilkan secara otomatis. Aksi menutup atau close action. Window mempunyai ikon kecil untuk menutup dirinya. Window juga dapat ditutup dengan tombol close, cancel atau OK. D. Aksi mengubah ukuran, reduce action. Microsoft Word OS 2 lain memiliki resize dari seluruh pojok dan keempat sisi. Beberapa sistem mungkin window diminimisasi atau maksimasi. Aksi memindahkan atau move action pada macOS atau Microsoft Windows dan lain telebar dapat diseret untuk memindahkan window. Beberapa sistem mengharuskan seluruh window terlihat di layar, sementara yang lain memilihkan hanya sebagian saja. F. Aksi membawa ke depan atau mengaktifkan. Ketika digunakan window bertumpuk, perlu dibuat mekanisme untuk membawa window ke depan dan mengaktifkan. Cara-caranya, yang pertama mengetikkan perintah dengan keyboard, yang kedua mengklik pada menu utama window yang terbuka, ketiga mengklik bagian apapun dari window, yang keempat memindahkan kursor ke atas window. Tantangan multiple window. Tantangan untuk berakses kepada banyak sumber informasi telah memberikan banyak solusi. Pertama, multiple monitors. Beberapa monitor digunakan untuk menampilkan informasi. Jarak antar monitor memperlambat pekerjaan. B. Rapid display flipping. Perpindahan di antara tampilan pada satu monitor secara otomatis atau dikendalikan memakai. C. Split display. Tampilan dibelah untuk menampilkan dua bagian dokumen atau lebih dari dua dokumen atau lebih. Contoh WordStar, WordEffect, Lotus 73. Fixed number, size and place and space filling. Filling adalah pembelahan tampilan sederhana, jumlah, ukuran, dan posisi file selalu sama. Variable size, place and number and space filling. Mulai dengan sebuah window besar. Ketika window kedua dibuka, potong window pertama secara horizontal atau vertikal untuk menyediakan ruang bagi window kedua. Space filling. Tidak seluruh tampilan perlu ditanggapi. Setelah di antara tail diperbolehkan, tetapi penumpukan tidak. Fill of tail, variasi dari strategi dasar filling. Window dapat ditemukan tumpuk penuh seperti penumpukan ubin, biasanya fixed and fixed position. Window zooming, maka dapat memperluas ukuran window hingga selayar penuh dan kemudian berkecil kembali ke ukuran semula. Contohnya Microsoft PowerPoint. Arbitrary overlaps, window dapat digerakkan titik dimanapun tampilan dan sebagian dapat berada di luar tampilan, terpotong oleh garis layar. Disebut juga Windows 2,5 dimensi karena Windows seakan-akan mengapung di atas Windows lainnya. 1. Cascade up. Aplikasi peta pemrograman tulisan kartu dengan mengurutkan Windows secara berundak dari atas ke kanan bawah atau dari kiri bawah ke kanan atas. Contoh Windows zooming seperti gambar. Koordinasi dengan Windows yang rapat. Kelas koordinasi dapat dikembangkan oleh developer as synchronizing
scroll bar dari window yang satu dapat dikaitkan dengan scroll bar lainnya. Gerakan dari scroll bar yang satu menyebabkan yang lainnya ikut mengulik isi window. Berguna untuk membandingkan dua versi dokumen. Contoh tampilan pada Adobe Reader, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Selanjutnya ada direct link browsing. Window yang satu berisi daftar isi atau daftar pilihan yang jika dipilih akan menampilkan isinya di window lainnya. Contohnya pada tampilan Windows Explorer. Ini adalah contoh tampilan dari Adobe Reader. Ini adalah contoh tampilan dari Windows Explorer. Direct selection, mengklik ikon kata penulisan atau nama variabel pada program memunculkan window. Contohnya Windows Help. Contohnya seperti ini. Two dimension browsing, menunjukkan pandangan level dari peta, grafik, foto atau gambar lainnya di sudut yang satu dan rincian di window yang lebih besar. Dependent Windows Opening, dengan membuka window lainnya yang tergantung dengannya terbuka juga pada lokasi yang berdekatan dan memudahkan. Contoh tampilan Winamp. Dependent Window Closing, menutup window dapat menutup semua. Dependent Window, Save or Open Windows tab. Keadaan terakhir, sistem meliputi window dan isinya dapat disimpan. Lihat citra dengan multiple window. Ketika melihat sebuah set geografi atau kesehatan, sepasang scroll bar tampak ketika ukuran gambar yang lebih kecil dari ukurannya. Untuk memperjelas, dapat dilakukan dengan zooming terhadap gambar maksud. Cara membuat image browsing sesuai dengan pengguna. Pertama, image generation, membuat gambar atau background dalam ukuran besar. Open ended exploration, melihat supaya lebih jelas bagian dari sebuah peta atau gambar. Selanjutnya diagnostik, penulisan suara, diagram sirkuit biasanya pada bidang kedokteran atau layout suara kabar. Navigation, selanjutnya ada navigation monitoring, dan selesai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.